Shalom, kembali bersama saya Cindy Kerince Maure. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang dimensi kebijakan gereja, yang dimana dimensi yang pertama sudah kita bahas tentang dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Sebelum kita masuk ke dalam video selanjutnya, saya minta dukungan untuk like, komen, dan subscribe, karena video-video yang saya buat ini adalah video dari salah satu mata kuliah saya, yang dimana untuk memenuhi tugas akhir semester. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan materi tentang dimensi kebijakan gereja. Yang kita ketahui tentang dimensi kebijakan gereja adalah suatu konsep atau pedoman dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan dalam sebuah gereja dan kepemimpinan dengan bagaimana cara dalam bertindak untuk melaksanakan konsep yang telah diputuskan untuk mengatur dan melaksanakan suatu pekerjaan dalam sebuah jemaat agar mencapai hasil yang maksimal. Dalam kebijakan ini memiliki beberapa konsep yang harus kita perhatikan dalam penyusunan sebuah rencana pekerjaan, yaitu yang pertama, titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan sudah direncanakan oleh orang-orang yang terlibat dalam sebuah gereja. Yang kedua, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam sebuah jemaat. Dan yang ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh setiap jemaat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Dan yang keempat, kebijakan dapat bersifat positif dan negatif. Dan yang kelima atau yang terakhir, kebijakan juga harus berdasarkan peraturan sehingga memiliki kewenangan jemaat untuk mematuhinya. Berdasarkan dengan penjelasan ini, diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan, karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah jemaat serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Sehingga dari materi ini dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah gereja yang berupaya untuk mencapai sebuah rencana, maka dibutuhkan sebuah keputusan yang tepat untuk mencapai sebuah rencana yang maksimal. Kita ketahui bahwa gereja merupakan sebuah wadah yang seharusnya aktif untuk dapat menjangkau seluruh jemaatnya agar dapat merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Dengan begitu, maka sebagai gereja yang aktif, para pelayan dalam hal ini pendeta atau majelis jemaat diharapkan dapat bekerja sama dengan jemaat agar dapat menciptakan sebuah gereja yang misioner sesuai dengan misi seluruh tujuan gereja ini. Tentunya dilandaskan dengan ajaran Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dengan segala ajarannya, kehadiran gereja dinyatakan melalui tindakan, yaitu berjalan, bergumul, bermusyawarah, bekerja, serta mempunyai pengalaman bersama dalam mengisi persekutuan untuk melayani dan bersaksi.
Misi utama dalam sebuah gereja adalah pekabaran Injil Allah di muka bumi, serta dapat terbuka terhadap dunia dengan segala kemajuannya dalam membentengi segala sesuatu yang tidak baik menurut Allah, agar supaya gereja dapat tetap berdiri atau sebuah organisasi itu dapat tetap berdiri, bertumbuh dan mencapai sasaran yang sesuai dengan ajaran dan kehendak Allah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin saya berikan sebagai masukan dalam materi ini. Antara lain, yang pertama, gereja harus terus menjalankan fungsinya sesuai dengan visi dan misi gereja agar pelayan yang dilakukan oleh gereja dapat berjalan dengan baik. Dan yang kedua, gereja harus terus menggugah para jemaat yang ingin melayani untuk ikut serta di dalam setiap pelayanan gereja yang ada, secara khusus untuk kegiatan komisi doa. Dan yang ketiga, gereja dalam hal ini para anggota komisi doa dan pendeta harus lebih peka terhadap kondisi para jemaat, agar supaya di dalam setiap pergumulannya jemaat dapat secara cepat ditindak dan ditolong. Dan yang terakhir atau yang keempat, bagi jemaat yang bergumul sebaiknya harus saling terbuka terhadap gereja agar supaya dapat segera membantu jemaat di dalam setiap pergumulan yang ada. Demikian materi singkat dari saya tentang kebijakan gereja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.